Dwi Kura, kembali lagi dalam podcast Suara Dwi Kura. Hari ini aku, Anya dari kelas 8F sebagai host dalam podcast kali ini. Dan tamu utama kita, perkenalkan saya Via dari kelas 8F. Nah, di sini aku mau tanya-tanya dikit nih sama Via. Dan fun fact-nya, kita ini kelas guys. Nah, kebetulan Via juga ikut OSN, jadi aku mau tanya-tanya soal olimpiadenya. Nah, kamu kan udah ikut olimpiade nih buat mewakilin sekolah. Iya. Apa alasan awal kamu mau ikut? Ikut olimpiade ini Ya. karena aku kan sering ikut olimpiade nih. Nah, di situ tuh aku kan sering dapat medali. Jadi setelah itu aku lihat juga ada Katrina dari kelas A itu dia ikut juga OSN. Jadi aku ngerasa, aku nggak sendiri nih, aku juga ada teman, jadi aku ikut aja. Ya, di kelas kita juga ada ya, namanya Mutiara. Dia juga temenin Via buat ikut guys. Dan mereka berdua juga ikut mapel IPA. Nah, apa alasan kamu milih buat ikut di bidang IPA? Sebenarnya aku itu suka bahasa Inggris juga. Cuman di OSN kali ini tuh aku lebih ke IPA soalnya nggak ada bahasa Inggris. Nah itu kalau untuk matematika dan IPS aku bisa, cuman emang nggak tertarik aja. Ya, karena kalau bahasa Inggris juga jarang ada yang ngikutin buat olimpiade ya guys. Lebih sering buat hitung-hitungan kayak matematika atau IPA. Nah, itu susah guys. ya kalau belajarnya kamu gimana? Mungkin kamu ada teknik atau apa? Aku teknik itu aku buat sendiri sih. Soalnya kalau ikutin di IG itu nggak mempan. Jadi aku biasanya belajarnya malam, terus aku tuh belajarnya serius walaupun cuma jarang belajar, tapi sekali belajar itu aku selalu serius. Terus kamu belajarnya lewat buku atau lewat internet? Aku ngelakuin dua hal ya guys ya. Yang pertama tuh aku baca lewat buku, setelah itu aku catat, baru kita revisi dengan melihat web. Jadi kita tuh bisa lebih detail itu lewat materinya. Nah, kamu kan bilang kamu belajarnya malam nih ya. Berarti kamu sampai larut malam atau tidurmu juga cukup mungkin? Sampai aku ngerasa kalau aku udah puas ini sama materinya. Terus sampai emang aku udah hafal sama udah ngerti, baru aku stopin belajar. Nah, kira-kira kamu ada rekomendasi apa gitu buat belajar buat sobat-sobat Dwi Kura? Buat sobat-sobat Dwi Kura mungkin bisa mampir ke perpustakaan lebih sering ya, karena di situ itu banyak buku-buku pelajaran yang emang menurutku itu bagus dan mudah dimengerti. Ya, di sana juga ada buat sejarah, terus agama atau mungkin yang hitung-hitungan kayak Pia yang bilang tadi ya buat olimpiade. Kalau kalian tertarik, kalian bisa belajar lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, kira-kira kalau kamu ikut olimpiade, apa tips and trick buat ngerjain soalnya? Tips and triknya itu lewatin yang sulit-sulit ya, biar soal itu biar waktunya itu nggak habis untuk ngerjain soal yang sulit. Nah, untuk soal yang mudah itu kalian bisa kerjain di awal biar lebih cepat selesainya. Nah, karena aku belum pernah nih ikut olimpiade, kira-kira soal-soal di olimpiade itu berapa sih jumlahnya? Paling dikit itu biasanya 50. Terus yang paling banyak mungkin bisa sampai 80 mungkin, atau nggak 100, karena biasanya soalnya itu beranak. Berarti satu soal tuh bisa berapa caranya ya, kayak bisa 5, bisa fisika 3. juga gitu ya, harus gini-gini. Biologi juga kadang beranak juga, lebih susah daripada matematika. Kalau olimpiade waktunya berapa sih? Biasanya 1 jam, kalau emang soalnya itu ada isian, biasanya dikasih tambahan waktu sekitar 30 menit atau enggak 1 jam juga. 1 jam buat 80 soal? Biasanya 2 jam kok untuk 80 soal. Berarti buat 1 jam buat 50 soalan? Iya. Berarti cepet banget ya guys, harus otaknya nggak boleh nge-lag guys. Terus kalau kendala kamu apa aja sih kalau lagi lomba? Untuk lomba, aku punya kejadian lucu di mana kan ikut salah satu lomba itu aku kalau nggak salah OSTN. Nah situ aku ikut 2 bidang, IPA dan bahasa Inggris. Nah jarak per bidangnya itu kan 1 jam, jadi aku mikir dulu aku ngantuk, jadi aku tidur dulu. Nah itu aku bangun ternyata udah lewat 2 jam, nah itu soalnya udah gak bisa dibuka, dia udah aku nggak bisa ikutin itu lagi. Berarti kamu udah nggak terdaftar berarti? Berarti nggak ikut masuk ke dalamnya ya? Terus kalau udah berapa kali kejadian kayak gitu? Sering? Iya. Tidur terus ya. Terus pengalaman apa aja sih yang kamu dapat kalau ikut olimpiade? Selain pengalaman lucu, aku juga punya pengalaman bagus di mana itu pernah ngerjain soal yang menurut aku susah banget. Aku ini udah nggak pede lolos ke seleksi selanjutnya. Nah di situ tuh aku belajar kalau kita tuh harus percaya dengan diri sendiri ya guys. Terus selain percaya dengan diri sendiri, kita juga harus memperdalami materi. Kalau nggak gitu nggak bakal bisa. Nah terus apa aja sih
yang kamu ikutin olimpiadanya kan ada online dan offline. Nah, kamu nyari-nyari info lombanya tuh dari Instagram mungkin atau Ya, dari aku TikTok? pertama tuh nyarinya di TikTok dulu. Kita cari mungkin rekomendasi yang udah terdaftar di Kemendikbud ya guys ya. Yang sudah terdaftar di Kemendikbud. Soalnya kalau nggak terdaftar itu tuh nggak bisa dipakai untuk daftar sesuatu mungkin gitu. Ya, Jadi jadi- biasanya aku rekomendasi itu lomba dari Pateron, ya Pres Indo, sama ada O Festival. Itu aja. Terus kalau kamu punya goals apa sih buat di masa depan? Aku cuma pengen menambah prestasi aja sih. Prestasi buat masuk universitas juga ya? Ya, mau kuliah. Kuliah kedokteran. Ya, di UGM. Sama kayak Katrina guys, sama-sama suka jadi mau jadi dokter ya guys. Terus kira-kira kamu punya pemikiran apa nih kalau misalkan Sobat Wikura ikut Olimpiade, kira-kira menurutmu manfaat apa yang bakal didapat? Pertama, dia itu akan terbiasa dengan soal-soal yang menurut kita tuh di luar nalar. Nah, yang kedua tuh dia mempunyai cara belajar yang lebih bagus daripada anak-anak yang lain. Ketiga tuh dia punya percaya diri yang bagus. Ya kalau kita sering ikut Olimpiade, mungkin kita udah kenal-kenal soal yang lebih sulit. Jadi Ya. soal yang di Kadang soalnya itu nggak masuk ya yang di sekolah pun jadi lebih kelihatan gampang ya. Terus kita juga lebih pede kalau ikut ujian gitu ya guys. Berarti. Nah yang terakhir, kamu punya kata-kata nggak buat Sobat Wikura? Jangan malas. Terus yang kedua, percaya sama diri sendiri. Itu aja. Nah sekian ya podcast dari kita dan terima kasih untuk Pia karena udah jawab podcastnya. Ya udah menemani kita di sini ya. Nah sekian, terima kasih. Bye-bye.